Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi, mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Masih bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan, ilmu, dan juga belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita bagi kali ini, akan kita diskusikan kali ini, kita akan mengangkat bagaimana cara Ki Hajar Dewantara mendidik para siswa, bagaimana filosofinya. Dan jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id maupun dari narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Sutrisna Wibawa. Nah, siapa beliau? Di episode ini, beliau menjadi tamu istimewa kita. Beliau adalah tokoh pendidikan, praktisi, dan birokrat. Pernah menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Belmawa, Kementerian Ristek Dikti. Kemudian menjadi Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, pernah menjadi Wakil Rektor berkali-kali, dan sekarang menjadi guru besar di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kita sapa dulu narasumber kita yang istimewa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Tris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yanto. Ada satu yang belum disebut, Prof, tadi. Wah ya, lupa. Pernah jadi wakil rektornya Prof. Yanto ketika jadi rektor. Jadi ini dilarang mendahului. Ya, kalau saya nyebut dikira GR saya. Ya, baguslah. Jadi kan sudah saya sebut jadi WR 2 berkali-kali. Antara lain memang beliau pernah menjadi wakil rektor zaman saya. Nah, gimana cara Ki Hajar mendidik, mengajar anak-anak kita sehingga anak-anak kita itu menjadi akhirnya orang yang berkarakter, mandiri, dan sebagainya. Prof. Tris. Ya, terima kasih Prof. Yanto. Para pemirsa yang budiman, menurut Ki Hajar, pendidikan itu adalah laku kodrat dalam hidup manusia, ya, yang beradab dan bersifat usaha kebudayaan. Jadi ada 3 kata kunci, Prof. Yanto. Ya. Pertama adalah kodrat, yang kedua adalah usaha kebudayaan, dan yang ketiga itu adalah adab kemanusiaan. Wow. Nah, yang terpenting ini yang pertama, Prof, yaitu tentang kodrat. Kodrat, ya. Kodrat itu adalah hakiki, ya, hakikat yang dibawa oleh anak didik kita. Coba pendidikan itu laku kodrat. Jadi sekali lagi laku, ya, Prof. Jadi harus dilakukan. Ki Hajar itu kan juga mengemukakan 3 konsep tringo, ya, yaitu ngerti, ngeroso, dan ngelakoni. Nah, pendidikan itu harus dilakukan, harus ngelakoni gitu. Jadi laku, ya. Jadi laku kodrat, ya. Kemudian menuju pada kehidupan lahir dan batin. Nah, kehidupan lahir itu dicapai dengan kecerdasan intelektual, ya, keterampilan. Kemudian kehidupan batin itu dicapai lewat kecerdasan sikap, ya, sopan santun, keadaban gitu. Dalam istilah Ki Hajar itu budi pekerti yang luhur gitu, Prof, ya. Kembali, Prof, yang kodrat, laku kodrat itu artinya apakah kita tidak boleh mendidik anak-anak di luar kodratnya? Gimana kita harus mengetahui itu, atau guru harus tahu bawaan anak-anak itu? Gimana yang praktisnya? Ya, nah laku kodrat itu orientasinya pada student, pada subjeknya itu adalah pada siswa. Jadi guru ini harus mengembangkan kemampuan siswa, tidak boleh guru memaksa itu. Nah, jadi kita ya fasilitator lah, kira-kira begitu arahnya. Ya, Prof, saya ingat ada lagu Pocong, Prof, yang tentang laku ini yang dikarang oleh Mangkunegoro 4 itu, ya. Ya, saya tembangkan ya, Prof, untuk selingan. Ya, bagus. Ya, Prof. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosane. Setya budya pangegese dur angkara,
Ini Mangkunegoro ini, Prof. Jadi jauh sebelum Ki Hajar. Jadi menyarankan bahwa sesuatu itu harus dilakukan. Jadi gunggung silaku, ngelakoni dalam bahasa Ki Hajar. Nah, guru itu harus melakukan, tidak boleh hanya pasif gitu. Hanya jadi bersama siswa harus melakukan. Yang objeknya itu adalah siswa dan mengembangkan kodrat yang dimiliki oleh siswa. Gitu, Prof. Jadi kanti laku itu Iya. dikerjakan baik siswa maupun guru. Ya, Artinya betul. tidak boleh Ya. berteori saja, harus Ya, melakukan sesuatu yang itu adalah merupakan implementasi dari teori. Betulkah begitu? iya betul. Jadi student ini adalah pusatnya, kemudian guru tentu harus harus mengikuti atau mengembangkan kodrat yang dimiliki oleh siswa itu yang menuju tadi keluhuran budi pekerti, kemudian kecerdasan tadi untuk menjadi manusia yang lahir dan batin serta di dalam bahasa Ki Hajar itu manusia yang beradab gitu. Oke. Ya, tadi kan ada adab kemanusiaan ya. Ya, jadi keluhuran dan kehalusan budi pekerti. Ya, bahwa manusia itu harus menuntut kecerdasan, ya, keluhuran budi pekerti, ya. Kemudian kelakuan tadi yang harus dilakukan tadi gitu. Nah, Prof. jadi intinya mirip-mirip karakter ya. Memang karakter itu. Ya, ya betul. Sehingga kalau keberadaban, keluhuran budi ini kita Ya. nggak boleh mendidik yang keliru kepada siswa kita. Harus kodratnya itu dipahami, diarahkan ke dalam keluhuran budi. Sehingga dengan demikian kalau itu dilakukan nggak ada kelitih, Prof. Jadi. Ya, betul. Lalu begini, Prof, ada satu konsep yang saya kira harus kita pahami, itu pendidikan itu usaha kebudayaan. Artinya apa? Bahwa pendidikan itu memberi tuntunan ya dalam tumbuh kembangnya jiwa anak untuk mendapatkan kemajuan dalam hidupnya. Jadi sekali lagi ya, tuntunan tumbuh dan perkembangan anak gitu loh. Jadi kembali ke kodrat tadi kemudian dilaksanakan lewat usaha-usaha tadi yang disebut sebagai usaha kebudayaan. Ya. Nah, Ki Hajar itu menyatukan antara pendidikan dan kebudayaan. Karena itu ketika kementerian kita yang terakhir kembali ke pendidikan kebudayaan ya kembali ke rohnya. Ya, gitu Prof. Ya. Ya. Oke. Jadi memang harus paham itu ya. Kalau kebudayaan itu artinya akan terjadi relativisme. Kebudayaan yang mana ini? Kan Indonesia beraneka ragam ya. Apakah ada kebudayaan yang nasional, kebudayaan lokal, gimana, Bro? Nah, kebudayaan itu kan buah budi manusia, ya, yang merupakan hasil perjuangan manusia, ya, terhadap pengaruh alam dan zaman. Jadi kebudayaan itu dinamis, ya, terus berkembang. Itu, nah, jadi bukan lalu mengarah pada kebudayaan etnis tertentu. Ini kebudayaan dalam pengertian umum, ya, bahwa ini adalah buah budi manusia yang menurut menurut Kencana Rekrat itu kan ada 7, Bro. Ya. Ya, unsurnya itu ada 3 dulu, yaitu ide, kemudian ide atau gagasan, lalu aktivitas, kemudian artefak. Jadi 3 itu berupa ide, ya, lalu dilakukan aktivitas, kemudian ada mungkin barang-barang atau artefak yang sebagai pendukung. Jadi tidak menyebut pada etnis tertentu. Secara umum 3 itu. Lalu kalau bicara artefak ada 7, ada unsur bahasa, ada unsur seni, ada unsur sistem sosial, unsur teknologi masyarakat, lalu ada sistem kemasyarakatan, sistem teologi, ada gitu. Ya. Jadi secara umum buah budi manusia itu seperti itu, tidak harus menyebut pada etnis tertentu, gitu. Memang dibingkai dalam kemanusiaan, dalam kenasionalan, Bro, memang. Oke. Ya. Berarti masih kalau dihubungkan dengan revolusi industri 4.0 itu saya kira juga masih relevan, di mana dituntut orang mempunyai keterampilan misalnya kreativitas, inovasi, kemudian berkolaborasi dan sebagainya, itu komunikasi itu kan juga masuk dalam unsur-unsur kebudayaan saya kira, Bro. Iya, betul. Itu kan Ki Hajar kan menyebutkan perjuangan terhadap alam dan zaman kan. Nah, poin O ini kan zaman, perkembangan zaman. Ya, sehingga ya sampai kebudayaan itu terus berkembang ya sampai terkini gitu, Bro. Dan masyarakat kita sekarang ini kan society
5.0 ya, di mana hidup kita itu dibantu oleh teknologi dan memang harus berteknologi. Kalau tidak, kita tersingkir kan, Bro. Dan hari ini kan produk teknologi yang kita sarananya untuk diskusi ini. Ya. Nah, gimana saran kita untuk guru, untuk siswa, untuk keluarga misal, Prof, supaya hal itu semua terjadi ketika proses belajar atau proses pendidikan itu dilakukan. Gimana kira-kira? Ya, tadi di awal saya katakan bahwa pendidikan itu menuju manusia yang lahir dan batin, menuju ke arah keluhuran budi, kemudian kecerdasan intelektual, kemudian dalam bahasa Ki Hajar itu olah tubuh, itu yang disebut dengan psikomotor ya, Bali. Nah, dari situ dengan kodrat tadi yang dimiliki tadi, fungsi orang tua di rumah itu juga bagaimana memberi kesempatan untuk mengembangkan kodrat anak itu ya sesuai dengan dengan apa yang dimiliki oleh anak gitu. Ya, kita kan ketika berbicara masa kini kan bicara merdeka belajar ya. Bahwa pendidikan itu kan harus memerdekakan. Ya. Nah, memerdekakan itu memberi otonomi. Kalau bahasa perguruan tinggi kan, memberi otonomi kepada anak-anak ya untuk berkembang. Jadi nggak boleh orang tua itu memaksa kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi insinyur, kamu harus jadi apa. Lah kita harus melihat bakat kodratnya anak itu ke arah kemana. Lah tugas orang tua adalah mungkin mengarahkan gitu. Jadi tidak boleh memaksa-maksa gitu loh. Nah, itu yang banyak dilakukan itu oleh orang tua. Jadi anak-anak itu dipaksa, padahal yang akan sekolah adalah anak, bukan orang tuanya. Nah, ya ini betul, perlu diperhatikan para emak-emak di rumah supaya tidak memaksa anak-anak. Ya. Nah, sesuai beratnya dan betul. Dalam olah tubuh, Prof. Kan ada juga katanya olahraga, olah tubuh, olah hati, olah rasa, olah-olah yang lain itu gimana? Ya, kalau ibu-ibu olah-olah di rumah ya. Olah masakan. Jadi kalau olah tubuh ini ya olah hati ya. Ini kan karakter. Ini saya kira ahlinya Prof Yanto yang ini 4 ini. Ya, olah rasa ya, kemudian juga tubuhnya badannya harus sehat, kemudian jiwanya, hati ya. Ini juga saya kira harus sehat ke sana. Nah, Prof, saya tambah satu ya, bahwa di dalam pelaksanaan pendidikan itu kan Ki Hajar menggunakan konsep momong, among, dan ngemong. Oke. Ya, jadi momong, among, dan ngemong. Itu harus dilakukan apa itu? Iya, nah, ya pendekatannya itu pendekatan pedagogik. Ya, nah terkait dengan harus memerdekakan tadi, maka sistemnya itu harus momong, among, dan ngemong tadi. Ya. Nah, yang sudah terkenal di masyarakat itu kan ada 3 ya, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Nah, aslinya sebenarnya konsepnya Ki Hajar itu Tutwuri Handayani. Kalau Ing Ngarso Sung Tulodo dan Ing Madya Mangunkarso ini kan atas usulan Sosro Kartono untuk kemajuan pendidikan. Ini sumbernya dari Pak Yamin. Karena itu tidak elok ketika semboyan di kementerian kita itu kan Tutwuri Handayani kan, Prof. Jadi memang aslinya Ki Hajar itu ya Tutwuri Handayani. Nah, kembali karena Tutwuri Handayani kan dari belakang ya, berarti mengembangkan kodrat anak-anak kita untuk berkembang. Nah, arahnya ke situ. Gitu. Jadi itu tadi yang ide gagasan Ki Hajar yang terakhir disebut tadi itu ngemong, momong, among ya. Ya, betul. Itu harus dilakukan baik guru, kemudian orang tua, ataupun juga sekalipun masyarakat mungkin. Gimana? Ya. Jadi Ki Hajar itu juga mengumpulkan 3 pusat pendidikan yang disebut Trisentra, Prof. Ya. Trisentra itu satu adalah sentra pendidikan perguruan sekolah. Saya menggunakan bahasa aslinya, Prof. Perguruan sekolah. Lalu yang kedua itu adalah alam pemuda. Iya, masyarakat itu. Kemudian yang ketiga itu adalah alam keluarga. Di sekolah itu beliau sebut perguruan. Kalau masyarakat itu alam pemuda, kemudian yang di rumah itu adalah alam keluarga. Nah, di situ harus sinergi kan. Jadi Ki Hajar harus sinergi di antara 3 sentra itu, Prof.
Ya, di tiga sentra itu ya di masyarakat juga begitu. Dari itu bagaimana tokoh masyarakat ya, kemudian warga masyarakat itu juga menjadi contoh ya, menjadi contoh. Dan ya don't worry, artinya Ya, memberi kesempatan pada anak-anak kita untuk berkembang di masyarakat, untuk belajar di masyarakat gitu. ya, Ya. ya, ya. Ya, Dan keluarga tadi sangat penting saya kira, Prof. ya, Karena betul. keluarga itu kan tempat pertama dan utama kan. Nah, ini fungsi orang tua saya kira bagaimana bisa memerankan tadi menggunakan pendekatan pedagogi dengan sistem among tadi atau among sistem ya atau momong, ngemong itu kan aslinya dari bahasa Jawa kan momong, ngemong ya, among gitu. Ya. Bedanya apa ya ketika itu? Ya Mau sebenarnya sama. sama? Oh, Ya sama. sama, iya, ya sama itu. Itu dalam bahasa Jawa itu. Itu Ya, sinonim saja itu. ya, Ama. ya. Ki Hajar juga menyebut among system. Ya, Oh, jadi dari tiga itu diringkas menjadi among system. oke. Dan oleh karena itu saya kira dari pusat pendidikan tadi Ya, itu supaya dijaga hidup secara sinergis dan tidak kontraproduktif. Nanti di ya. sekolah diberi pembelajaran nilai-nilai yang mulia, tapi di masyarakat tidak bisa ditemukan. Begitu pula di keluarga. Haruskah begitu, Bro? Ya, jadi kita prihatin ya, ada keliti, ada kalau malam itu. Ini kan berarti nggak kurang sinergi ya. Ya, Ya, padahal Jogja ini kan kota pelajar, kota pendidikan yang menjadi panutan. Nah, mudah-mudahan ini kita semua bisa menjaga ya, menjaga anak-anak kita gitu. ya. Baiklah. Ini saya kira para pemirsa, inilah apa yang digagas oleh Ki Hajar. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan karena ini adalah gagasan dari bumi kita. Hendaknya kita mulai menghargai ide-ide dasar yang muncul dari anak bangsa. Saya kira begitu, Prof. Kita Ya, sudah baik. banyak memberi inspirasi. Terima kasih atas kesediaannya di suyanto.id. Semoga selalu sehat dan kita ketemu Amin. minggu depan lagi. Ya, mungkin minggu depan saya usulkan kita berbicara tentang kemerdekaan pendidikan, Bro. Ya, 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 ya. baiklah. Itulah para pemirsa, kita akan membicarakan kemerdekaan pendidikan, bukan berarti merdeka itu semau-maunya. Oleh karena jangan lupa selalu ikut dalam diskusi kita dengan Profesor Dr. Sutrisno Wibowo. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.